Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengaruniakan kasih dan anugerahnya yang berlimpah selama kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Bersyukur hari ini Minggu 12 Juli 2020 kita diperkenankan kembali berjumpa dengan sesama kita di dalam rumah Tuhan. Kita memberi diri kita sepenuhnya waktu kita untuk kita menyembah Tuhan, bersyukur, berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali ibadat kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan nats pembimbing yang akan menuntun ibadat kita. Terambil di dalam Ayub pasalnya yang ke-26, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita rindu dekat dengan Tuhan. Kita rindu untuk menikmati kehadiran Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi kau layak. Kau layak disembah. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau layak disembah, diagungkan, ditinggikan. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi segala isinya. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi, Tuhan masih izinkan kami hari yang kedua untuk kami boleh beribadah di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga lewat kekuatan kesehatan itu Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu ini untuk menyembah, mengagungkan Engkau. Tuhan, sebelum lebih jauh kami menyembah Engkau, hamba mohon Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, baik melalui pikiran, perkataan, tingkah laku yang tidak berkenan, yang menyakitkan sesama dan terlebih menyakitkan hati kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak ada di hadirat-Mu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, urapi secara khusus dengan kuat kuasa-Mu.
Di dalam nama Yesus, hamba tabiskan ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sri Karyati MTH. Namun sebelumnya kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, saya akan membacakannya bagi kita semua. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan akan diulas oleh Ibu Pendeta Sri Karyati. Menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, Berpanji Kitab yang Suci. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia. Naik tinggilah sepi panji, siarkan berkat yang indah. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Tuhan, tenangkan teduhkan hati kami. Kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sudah dibacakan, Tuhan mengurapi. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan, hamba-Mu tidak beda dengan Bapa, Mama, Saudara yang duduk. Hamba-Mu adalah alat kecil di tangan-Mu. Tanpa kuasa-Mu tidak ada gunanya. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Ada satu oknum yang tidak senang pada waktu kami belajar firman-Mu, yaitu kuasa dunia penghulu di udara roh jahat yang coba merampas kebenaran firman-Mu dari hati dan pikiran kami. Hamba tolak patahkan kuasanya, lemparkan keluar dari ruangan ini dan juga ruangan hati kami. Berkati kami semua Tuhan. Hamba pertaruhkan jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali walaupun situasinya berbeda. Sudah 2 kali ini kita 2 minggu berturut-turut, puji Tuhan, kita diperbolehkan untuk beribadah walaupun harus jaga jarak. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk terus menyembah, mengagungkan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah dibacakan. Dan pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat bahwa seringkali anak muda menyanyikan firman Tuhan ini. Tetapi apakah nyanyian itu meresap di dalam kehidupan kita? Ataukah hanya sebatas kita nyanyikan saja? Untuk itu pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya memberikan tema Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya. Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya kepada umat-Nya pada waktu dan tempat yang tepat. Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya kepada umat-Nya pada waktu dan tempat yang tepat. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya virus pandemi ini,
COVID-19. Dampak negatifnya banyak dirasakan. Mungkin di NTT ini tidak terlalu besar dampaknya. Tetapi di kota-kota besar dampaknya luar biasa bagi kehidupan manusia. Kita melihat perekonomian semakin sulit. Banyak pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Bahkan kalau kita yang sudah pergi ke mal-mal, hanya sedikit pekerja. Minggu lalu kalau tidak salah, saya ada pergi. Ya mungkin karena burung sudah disangkar sudah berbulan-bulan, ya kita mau sedikit refresh. Ada sesuatu barang yang saya beli. Dan di situ saya melihat banyak pegawai yang sudah dirumahkan. Tetapi di masa COVID-19 ini ada juga dampak positifnya. Yaitu sudah tumbuh. Ada beberapa ciri khas hidup bangsa Indonesia yang mulai pudar dan ditumbuhkan kembali. Yaitu tumbuh rasa solidaritas. Tumbuh saling menolong. Tumbuh untuk saling menjaga. Tumbuh adanya gotong royong. Dan tumbuh juga jaga jarak dan jaga kesehatan. Nah ini dampak-dampak yang positif. Bapak Mama yang kasih oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dan bahkan dunia merasakan hal itu. Pekerjaan, kegiatan manusia sehari-hari. Selama ini karena dengan keadaan globalisasi, modernisasi, membawa pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia, bahkan keluarga-keluarga Kristen. Mereka yang dulu dari pagi sampai pagi bekerja dan kurang memperhatikan keluarga, kurang bergaul dengan istri bahkan anak-anak. Tetapi pada saat ini gaya hidup itu hilang. Banyak bapak-bapak sekarang ada banyak di rumah. Mereka membangun situasi atau hubungan dengan keluarganya. Rasa acuh tak acuh lenyap. Sehingga mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Masyarakat mulai bergandengan tangan untuk bersama-sama menanggulangi pandemi ini. Bahkan orang sekular saja kita melihat itu dibuktikan kurang lebih 300 artis dari berbagai profesi. Mereka melakukan konser amal di rumah saja atau dengan daring. Dan hal itu diprakarsai oleh TV Indosiar pada tanggal 10 yang lalu, Mei. Nah, dana dalam jenjang waktu 4 jam itu terkumpul 4 miliar lebih. Dan bahkan sekarang hampir 26 miliar. Untuk apa mereka bergandengan tangan, bersatu? Mereka dulu yang tidak bertemu walaupun pertemuan itu secara daring. Tetapi ada rasa gotong royong, ada rasa kepedulian untuk saling menolong. Sehingga dana 3 miliar lebih itu mereka akan salurkan kepada orang-orang yang tepat dalam situasi yang tepat saat ini. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kapan Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya kepada umat-Nya? Di dalam teks ini ada 2 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan 2. Saya menyimpulkan di sana,
yaitu pada saat umatnya dapat membangun persaudaraan yang rukun. Pada saat umatnya dapat membangun persaudaraan yang rukun, disinilah Tuhan mengalirkan berkat-Nya. Di renungan sudah saya tuliskan secara lengkap di situ. Bapak Mama bisa membaca. Di dalam Bible Works, di sana dikatakan akim atau saudara. Sedangkan kata yakat itu mempersatukan atau bersama-sama. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun artinya satu hati atau seia sekata. Jadi memiliki hubungan yang harmonis sebagai keluarga Allah, harus bersatu, harus bersaudara, memiliki hubungan yang harmonis. Bukan hanya bersatu, tetapi membangun hubungan seia sekata. Rukun. Kalau orang dunia saja yang belum percaya bisa rukun. Itu sebabnya pemazmur Raja Daud menjadi teladan hidupnya. Dia bukan hanya berkata-kata, tetapi dia menghidupi firman yang dia tulis. Kenapa harus membangun persaudaraan yang rukun? Dua hal di situ disebutkan. Karena hal itu merupakan sesuatu yang baik. Kata baik dalam bahasa aslinya dikatakan tov, yaitu menyenangkan. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Minyak di sini adalah minyak zaitun. Di dalam perjanjian lama, minyak zaitun itu begitu mahal harganya dan hanya dicurahkan untuk orang-orang khusus atau orang-orang dikhususkan. Di situ dicurahkan ke kepala Harun. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Musa mengangkat imam besar Harun dan anak-anaknya. Samuel membuat tabung berisi minyak dan mencurahkan di kepala Daud. Minyak zaitun atau minyak wangi itu hanya dimiliki, hanya dicurahkan untuk orang-orang khusus. Di dalam perjanjian baru kita melihat seorang perempuan yang membawa minyak yang mahal. Minyak mahal itu harganya sangat mahal, yaitu hasil kerjanya 1 tahun dan dikumpulkan hanya untuk membeli minyak. Dan minyak itu akan dicurahkan kepada calon suaminya. Tetapi di sini kita melihat minyak itu dicurahkan di kaki Yesus sebagai bukti bahwa dia mengasihi Yesus. Dan bukan hanya mencurahkan minyak di kaki Yesus, tetapi perempuan itu menyeka dengan rambutnya. Kaki Yesus disekanya. Dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 di sana dikatakan, Maria mengambil minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Apa yang dibuat oleh Maria itu baik. Itu sudah benar. Karena apa? Dia mencurahkan minyak kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Dan namanya tercatat di Alkitab. Hal yang baik belum tentu benar. Itu sebabnya selanjutnya dalam teks ini, pemazmur mengatakan bahwa menjalin persekutuan yang rukun, persaudaraan yang rukun, itu bukan sesuatu yang baik saja, tetapi juga merupakan sesuatu yang indah. Indah artinya menyenangkan, menggembirakan, dan penuh kegembiraan.
Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan dan yang menggembirakan. Daud sudah membuktikan sesuatu yang indah di dalam hidupnya. Dia bisa membangun persaudaraan yang rukun dengan orang lain. Orang yang mau membunuhnya, yaitu Saul. Bahkan dia bisa membangun persaudaraan yang baik dengan anak musuhnya, Yonatan. Dan bahkan dikatakan di dalam teks 1 Samuel 18 di sana, jiwa mereka berpadu menjadi satu. Mereka mengikat perjanjian. Dan perjanjian itu mereka pegang. Dan mereka tidak ingkari, bahkan Daud tidak mengingkari apa yang sudah dijanjikan kepada Yonatan. Walaupun Saul, Yonatan sudah tidak ada. Tetapi Daud melakukan hal yang baik. Membangun persekutuan yang rukun bersama keturunannya. Walaupun keturunan Yonatan itu adalah seorang yang cacat. Tetapi Daud menempatkan itu di kursi kebesarannya bersama-sama dengan dia. Hal yang baik, hal yang indah juga di dalam PB. Kita melihat seorang besar, seorang yang terpandang, seorang yang kaya, seorang anggota majelis besar. Dikatakan di sana seorang yang baik dan benar. Di dalam Lukas 23 ayat 50. Yusuf Arimatia. Dia membangun persekutuan yang baik dengan Pilatus. Pada saat murid-murid Yesus merasa ketakutan, mengalami situasi yang mencekam. Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa melakukan hal yang baik dan yang benar. Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Yusuf Arimatia, dia baru mengenal Yesus. Namun dia melakukan hal yang baik dan yang benar. Seorang yang baik dan benar itu ada di pribadinya. Di dalam Lukas 23 ayat 50 di sana. Dia minta mayat Tuhan Yesus. Taruhannya, nyawanya. Tapi dia berani menghadap raja. Dan meminta itu. Dan membawa mayat Yesus, mengapaninya. Dan membaringkan di dalam kubur dia sendiri. Kubur yang masih baru. Bersama juga dengan Nikodemus. Orang yang terpandang, ahli agama. Mereka bersatu. Untuk menghadapi situasi yang sulit. Pada waktu murid-murid Yesus ketakutan. Tuhan menampilkan orang-orang besar. Orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Orang-orang yang mau berkorban untuk Yesus. Kita melihat tema Desember 2019. PGI KWI. Di situ saya tulis di sini. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Hiduplah berdamai dengan semua orang, artinya bahwa orang Kristen harus dapat membangun persekutuan yang rukun dengan sesama. Berarti dia juga telah menghadirkan damai Kristus di muka bumi. Orang Kristen itu siapa? Di dalam dunia memang ada label-label organisasi-organisasi gereja. Apakah kita hanya membangun hubungan di sesama organisasi kita sendiri? Tapi di sini semua orang percaya. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa pandemi ini di Jawa Tengah juga sedang digiatkan gotong royong. Dan Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo menyebutnya sebagai Jogotonggo. Jogotonggo artinya saling menjaga dan memperhatikan tetangga.
bersama-sama bersatu untuk mengatasi masalah yang sulit, sehingga saling menguatkan. Hal ini juga seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dalam doanya, supaya orang-orang percaya bersatu. Yohanes 17 ayat 20-23. Bagaimana kehidupan kita masa kini? Apakah kita bersatu? Apakah kita rukun di dalam gereja? Situasi yang sulit akan membuat emosi seseorang bertambah naik. Hal kecil itu dapat membuat seseorang terpengaruh hidupnya dan membuat sesuatu yang tidak baik. Itu sebabnya pemazmur menyarankan kita, inilah kesempatan kita. Di situasi yang sulit saat ini kita terus membangun, saling mendukung, saling memperhatikan di antara kita. Sehingga situasi sulit ini membuat kita kuat. Karena apa? Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita dipersatukan dari berbagai etnis di seluruh Indonesia, di NTT ini. Etnis apa saja di NTT. Bersatu karena apa? Yesus yang sudah mempersatukan. Itu sebabnya kita tidak hanya membangun persekutuan dengan suku kita, tetapi semua di dalam Tuhan. Hal yang kedua, kapan berkat Tuhan dialirkan kepada umatnya? Ayat 3 di sana dijelaskan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Hal yang kedua, pada saat umatnya dapat menjadi berkat bagi dunia sekitarnya. Pada saat umatnya dapat menjadi berkat bagi dunia sekitarnya. Berkat-berkat apa yang dimaksud pemazmur saat ini? Di dalam teks ini ada berkat kesuburan. Mengalirkan kesuburan seperti embun gunung Hermon. Gunung Hermon itu kabutnya tebal. Yang sudah pernah ke sana tahu. Kita hanya tahu baca Alkitab saja. Ya. Subur. Tanahnya lebih subur daripada tempat lain. Di zaman sebelum ada pipa saluran. Dan alat penyiraman mekanis. Saya lihat di handbook waktu itu. Nah, Bukit Hermon itu tingginya di pegunungan batas Libanon itu 2.814 meter. Sangat tinggi. Itu dekat Palestina. Dalam Ulangan 3 ayat 9. Orang Sidon menyebutnya Sirion, orang Amori menyebutnya Senir. Puncaknya umumnya ditutupi salju sepanjang tahun sehingga itu mengalirkan. Esnya itu menetes dan mengalir ke bawah. Dan mengalirkan kesuburan. Jadi orang-orang yang hidup di dekat pegunungan Hermon, mereka tidak akan kekeringan. Sehingga tanaman-tanaman di situ menjadi subur. Seperti di atas gunung Sion. Mengalirkan kesejukan, kesuburan, kenyamanan. Allah di dalam Kristus. Allah yang maha tinggi. Setiap orang bisa berada di dekatnya. Pada waktu seseorang berada di dekat Allah yang maha tinggi, mereka akan merasa nyaman,
sejahtera. Karena kasihnya selalu mengalir di tempat yang tinggi. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang dapat mengalirkan kesuburan atau dapat menjadi berkat di dalam situasi yang sulit. Kita melihat di dalam perjanjian lama. Ada seorang anak Tuhan yaitu Obadja. Seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia adalah seorang pegawai besar. Yaitu pegawai Raja Israel pada waktu itu Ahab. Siapa Ahab? Ahab adalah suami Isabel. Isabel itu adalah istri yang paling jahat di dunia. Ya. Seorang istri yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan Ahab. Sehingga Ahab terpengaruh dan menjadi jahat. Itu hati-hati kalau mendapatkan istri. Kalau kita membaca di Amsal, saya lupa kemarin baca di Amsal. Lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada tinggal bersama istri yang cerewet. Artinya cerewet setiap hari jahat. Mempengaruhi karakter hidup. Isabel ini melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Pada saat itu juga di Samaria sedang terjadi kelaparan yang berat. Obadja, seorang pegawai yang tinggi. Dia bisa nyaman dengan dirinya, dengan pekerjaannya, dengan uangnya. Tetapi lihat situasi itu. Obadja tidak menutup mata, tidak menutup telinga, tidak menutup tangannya untuk dibuka, menolong hamba-hamba Tuhan. Dia mengambil 100 orang hamba Tuhan. Seorang nabi. Lalu menyembunyikan 50 di gua. Menyelamatkan mereka. Bukan hanya menyelamatkan mereka dari pembunuhan Isabel. Tetapi Obadja memberi makan, minum setiap hari 100 nabi Tuhan. Bayangkan. Saya membaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 4 nanti Bapak Mama baca di sana. Setiap hari memberi makan 100 orang. Itu satu luar biasa. Kehidupannya memberikan kenyamanan. Nabi-nabi yang sedang mengalami krisis. Sedang mengalami aniaya dan tidak memiliki makan minum. Obadja tampil. Dia rela membagi berkatnya kepada para nabi. Setiap hari, sampai kapan? Tidak dijelaskan. Tapi sampai Isabel mati juga. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan. Orang percaya mula-mula dalam PB juga. Memberikan teladan hidupnya. Dalam berbagai kondisi situasi yang sulit. Mereka bisa mengalirkan kesuburan. Membawa orang-orang ada di dekatnya nyaman. Sesama anak-anak Tuhan dalam mengalami situasi. Mereka berbagi. Mereka menolong. Bahkan orang yang kaya. Yang banyak tanah, banyak rumah dijual. Karena pada waktu itu. Kalau seorang percaya kepada Kristus. Menjadi murid Kristus. Mereka akan diasingkan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Dan disitulah orang percaya yang memiliki. Mereka berbagi. Memperhatikan. Kisah Para Rasul 2 di sana. Dan Kisah Para Rasul 4. Bagaimana hidup umat Tuhan saat ini. Dapat menjadi berkat di dunianya. Dunia kita apa? Di dunia kita yaitu pekerjaan kita. Baik kita sebagai guru, baik kita sebagai polisi, ABRI, sebagai tenaga medis, sebagai pelayan-pelayan di sekolah minggu, di PPA, di sekolah. Itulah dunia kita. Apakah kita membawa kenyamanan bagi orang-orang di sekeliling kita? Ataukah merusakkan
menyatukan hubungan antar sesama. Yesus mau. Dalam tulisannya Lukas, Kisah Para 1 ayat 8, menjadi berkat di Yerusalem kita. Keluarga kita di jemaat kita sendiri dulu. Apakah kita di jemaat kita menjadi berkat? Memberkati. Bahkan kadang-kadang kita bukan menjadi berkat di jemaat kita, tapi kita jadi berkat di jemaat-jemaat yang lain. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Karena jemaat Siloam adalah jemaat yang pegang teguh. Sampai dimanapun selalu bilang, saya tetap jemaat Siloam. Menjadi berkat. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan. Kesimpulannya, pemazmur pada waktu mengalami kesulitan dalam hidupnya, Tuhan Allah mengalirkan berkatnya tepat waktunya. Karena dalam kesulitan hidup sekalipun Daud masih bisa menjaga kehidupan yang harmonis dengan sesama. Daud dapat membangun persaudaraan yang rukun dengan umat Allah. Daud terus dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud tidak pernah membalas kejahatan. Apa yang jahat yang dilakukan orang, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia mengasihi. Mari kita sebagai umat Tuhan yang telah percaya kepada Kristus, kita juga harus belajar dari kehidupan pemazmur. Mari kita hidup rukun satu dengan yang lain. Bersatu, berbagi berkat. Berkat itu bukan hanya berkat materi saja. Jangan semua dinilai dengan uang. Tapi memperhatikan, mendoakan, mengunjungi, itu juga menjadi berkat. Di masa-masa pandemi ini mari kita menjadi berkat. Berdoa di dalam gereja. Tadi tentukan doa-doa. Bagaimana anak-anak muda, bagaimana orang-orang tua jadi berkat. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya harta kita yang banyak, sekecil apapun, kita harus bergandengan tangan menghadapi situasi yang sulit. Bersama-sama Tuhan mengalirkan berkat-Nya. Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya kepada umat-Nya pada saat umat-Nya hidup rukun. Apakah tidak boleh saling pendapat? Tidak boleh marah? Boleh saja. Ya. Karena pribadi masing-masing. Tapi dalam kemarahan kita saling menyelesaikannya. Kita hidup rukun kembali. Jangan sampai kita mendendam. Ada yang mendendam. Tidak tahu hal. Tahu-tahu tidak bicara. Tahu-tahu tidak komunikasi. Menghadapi situasi sulit ini. Kalau kita hidup rukun, saling bergandengan tangan, saling mendukung, iblis tidak akan bisa memecah belah. Menjadi penyalur berkat di dunia kita, di pekerjaan kita. Paulus menasihati jemaat Galatia dan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah kepada semua orang. Khususnya terutama di Yerusalem, di gereja kita. Teman-teman seiman kita. Dan teks pembimbing yang terakhir. Ayub 26 ayat 2-3. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu
kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang Kau ajarkan dengan limpahnya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Penulis pemazmur Daud sendiri, dia mengalami kehidupan yang sulit, masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan mengalirkan berkat-Mu tepat waktunya. Pertolongan-Mu tepat. Pada waktu dia membangun persekutuan yang rukun bersama sesama, antar sesama, siapapun mereka. Sehingga berkat-berkat dicurahkan dan ilham-Mu ini ditulis. Dan biar itu mengilhami kehidupan kami. Untuk kami membangun persekutuan kami yang rukun bersama suami, istri, orang tua, anak-anak, orang lain. Kami membangun komunikasi. Membangun persekutuan yang baik Tuhan, yang harmonis. Sehingga berkat damai sejahtera dan berkat-berkat jasmani Tuhan juga limpahkan. Karena hal itu satu yang baik dan indah di mata-Mu. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Tidak memandang bulu Tuhan. Tidak memandang suku. Tidak memandang situasi. Tapi kami menjadi penyalur berkat sekecil apapun. Sehingga orang lain juga dikuatkan. Orang lain bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami juga menjadi penasihat-penasihat yang baik seperti Ayub katakan tadi. Makasih hamba sudah berhenti berbicara, Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman pagi ini. Amin. Saya kembalikan pada MC. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikannya, Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan dan rumah tangga. Jemaat Tuhan sekalian, ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah kepadanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Kita akan membawa setiap pergumulan kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Sri Karyati MTH. Bersama kita menyanyikan pujian Pulihkan Negeri Kami. Kita bersatu di dalam doa.
sesuai dengan pujian ini Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa-bangsa Tuhan. Di situasi yang sulit pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia Tuhan, hamba berdoa Tuhan terus memberkati para pemimpin bangsa-bangsa, berikan hikmat kemampuan dapat mengatasi masalah sulit ini. Banyak orang yang di PHK, banyak orang dirumahkan, banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Di masa sulit ini Tuhan mampukan untuk terus mereka juga melayani Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia ini Tuhan, pakai untuk menjadi alat berkat-Mu. Sarana-sarana dipakai melalui penginjilan Tuhan juga memberkati Bapa. Kami menyerahkan seluruh orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Tuhan kuatkan iman mereka, jika ada anak-anak Tuhan yang terpapar, kuatkan mereka dan sembuhkan mereka, sehingga dengan kesembuhan itu mereka juga boleh turut mengambil bagian untuk menjadi berkat Bapa. Terima kasih Bapa, para medis, baik dokter, perawat yang merawat, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan yang khusus. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini Tuhan. Dalam masa sulit ini Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota MPR, DPR RI, para gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan para bupati serta camat, RT, RW sekalipun lurah, Tuhan juga memberkati. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Purote, Tuhan terus menolong, sehingga mereka juga dapat mengatasi situasi yang sulit saat ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berdoa untuk TNI Polri ABRI yang menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan kuatkan mereka. Berdoa untuk para medis yang juga terus menolong orang-orang terpapar Tuhan. Mereka juga seringkali mempertaruhkan nyawa mereka, Tuhan kuatkan mereka. Dan pakai untuk menjadi alat berkat-Mu. Anak-anak Tuhan yang juga melayani di medis, Tuhan jaga lindungi mereka, dijauhkan dari segala virus ini. Kalaupun mereka terpapar, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Provinsi NTT Kota Kupang. Tuhan terus menjaga, melindungi Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di sini, Tuhan biarlah mereka kami boleh bersatu padu untuk saling membangun, saling mendukung satu dengan yang lain dalam mengatasi ini. Menjaga kesehatan masing-masing Tuhan, jaga jarak dan juga jaga kesehatan sehingga kami juga tetap sehat dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Khususnya kami bersyukur untuk jemaat-Mu Siloam Obobo. Tuhan terus memberkati jemaat, jaga lindungi mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, laki-laki, perempuan, bapak-bapak, mama-mama, Tuhan jaga lindungi, dijauhkan dari segala virus COVID ini Tuhan. Dan biarlah sungguh kami boleh aman di situasi-situasi sulit ini Tuhan. Dan kami juga boleh saling mendukung, saling melengkapi, saling perhatikan satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman jemaat-Mu di tempat ini. Orang tua kami Tuhan juga terus menolong. Gereja Kemah Injil Indonesia mulai pusat wilayah daerah, jemaat-jemaat lokal dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Purote, Tuhan berikan hikmat kemampuan dalam mengatasi situasi yang sulit ini. Terima kasih untuk ada beberapa hamba Tuhan yang sudah terpapar tapi Tuhan sudah sembuhkan. Kami patut menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk jemaat-Mu di Siloam dalam segala kegiatan mereka sepekan yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan Tuhan berikan. Khususnya ibu-ibu yang sedang menyusui, yang menggendong bayinya, Tuhan juga memberkati, sehingga ASI yang diberikan itu juga sehat, menyehatkan anak-anak balita, anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih orang-orang tua kami, Tuhan jaga lindungi mereka. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan Mama Gembala, staf pelayan dan juga majelis dalam pelayanan menghadapi situasi sulit ini. Biarlah kami juga saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kekuatan kesehatan Kau anugerahkan bagi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai kekal. Bapa di surga, kami menyerahkan juga staf dosen mahasiswa sekolah-sekolah teologi di seluruh Indonesia ini. Tuhan terus memberkati dalam situasi sulit, jaga lindungi supaya tidak ada terpapar. Kalaupun terpapar Tuhan juga sembuhkan. Dan khususnya kami berdoa untuk Siti Kupang dalam segala pergumulannya, ketua unsur pemimpin, staf dosen, mahasiswa-mahasiswi, para karyawan Tuhan juga jaga lindungi, dijauhkan dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, akhirnya hamba menyerahkan kegiatan sepekan kami, anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, baik-baik kepala keluarga dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan jaga lindungi mereka sehingga mereka keluar rumah dijauhkan dari segala sakit, penyakit, virus corona ini, sehingga kembali ke rumah dalam keadaan diberkati mereka. Para ibu yang mengurus menata rumah tangga mereka Tuhan berkati. Anak-anak yang akan persiapkan diri masuk sekolah dalam kegiatan online atau daring, Tuhan juga
Berikan kekuatan, kemampuan, sehingga mereka tidak jenuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kegiatan sepekan ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini, berkat-Mu tercurah bagi mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Banyak hal yang kami doakan, tapi pikiran kami terbatas. Tuhan yang tidak terbatas sudah mendengar setiap doa pergumulan yang kami naikkan pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus, penjawab doa yang pasti, hamba sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat. Minggu 12 Juli 2020 pukul 17.00 WITA, ibadat umum jemaat sore. Pengkhotbah Pendeta Stephen Tomatala MTH, liturgos Pendeta Immanuel P. Tubulau MPDK, singer Sie Perkarya, pemusik Bapak Immanuel Paraden, multimedia Saudara Noven Onmaley, sound system Saudari Nefri Miramangi, pengukur suhu Penatua Saneta Wakapitang, mengarahkan jemaat ke tempat duduk Penatua Magdalena Letsurun. Ibadat sore Petra, Berea, dan Tiberias. Minggu 19 Juli 2020 pukul 8.00 WITA, ibadat umum jemaat pagi. Pengkhotbah Pendeta Yuliana Gabriel STH, liturgos Pendeta Selvi IS Dupe MSI, singer Sie Perkawan, pemusik band PPA, multimedia Saudari Ririn Maisina, sound system Bapak Beni Aiheri, pengukur suhu Penatua Filmon Lakopitang ST, mengarahkan jemaat ke tempat duduk Penatua Aris Alengpen SPD. Ibadat pagi kelompok Petra, Sion, Tiberias, dan Berea. Pukul 17.00 WITA, ibadat umum jemaat sore, pengkhotbah Pendeta Immanuel P. Tubulau MPDK, liturgos Pendeta Nona Kostafina C. Malwewan STH, singer Sie Pemuda, pemusik Pendeta Stephen Tomatala MTH, multimedia Saudari Prima Miramangi, sound system Saudari Nefri Miramangi, pengukur suhu Penatua Trocindun STH, mengarahkan jemaat ke tempat duduk Penatua Robert Autang. Ibadat sore Getsemani, Antioquia, dan Philadelphia. Informasi bagi kita semua, berhubung pelayanan atau kegiatan kategorial ditiadakan dalam masa pandemik, maka ada ibadat doa setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di gereja. Dihimbau bagi semua staf pelayan BPJ untuk bisa hadir dalam ibadat tersebut. Dan yang kedua, pada tanggal 19 Juli 2020 akan diadakan persembahan anak. Bagi Bapak Ibu yang mau mempersembahkan anak, silakan menghubungi Sie Pelayanan Pendeta Immanuel Tubulau MPDK. Demikian warta jemaat bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi hari demi hari dengan segala tantangannya, kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Karena kita tahu bahwa Allah senantiasa memelihara dan menolong kehidupan kita. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepadanya hari demi hari, dan damai sejahtera akan memelihara hidup kita. Ibadat Minggu 12 Juli 2020 kita akhiri dengan pujian Kaulah Harapan, dan doa penutup dan doa berkat dipimpin oleh Pendeta Sri Karyati MTH. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berdoa, Engkaulah harapan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk bersatu, bergandengan tangan, untuk terus menjadi berkat bagi sama kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami dikuatkan lewat pujian, kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu, dibangun dan dituntut untuk kami terus bergandengan tangan, saling hidup rukun satu dengan yang lain, dan memberkati dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami dikuatkan juga lewat doa-doa kami. Apa yang kami doakan Tuhan sudah mendengar.
Terima kasih anak-anak Tuhan, jemaat-Mu sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mereka sudah memberi persembahan-persembahan mereka, perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan pembangunan, persembahan penginjilan, dan persembahan apa saja yang sudah dibawa ke rumah-Mu saat ini. Tuhan memberkatinya. Tangan-tangan yang sudah mengulurkan untuk pekerjaan-Mu, kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda, sehingga mereka tidak akan kekurangan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Umat-Mu sudah berdiri dan siap meninggalkan ruangan ini, menuju rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan menghentar perjalanan pulang mereka, dijauhkan dari celaka bahaya maut sekalipun, sehingga mereka boleh tiba di rumah mereka masing-masing dengan selamat. Di sana nama Tuhan agungkan. Berkati dalam kehidupan sepekan yang akan datang, dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing, sebagai anak dalam pendidikan mulai playgroup sampai perguruan tinggi, baik sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dan sebagai pegawai apa saja. Tuhan memberkati dalam kegiatan mereka sepekan yang akan datang, sehingga dengan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat itu, minggu depan mereka boleh bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai kekal. Hamba bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi ini. Berkat-Mu tercurah, baik sebagai MC singer, baik sebagai pemain musik, baik yang bertugas LCD dan juga sound system. Berkat-Mu tercurah untuk anak-anak Tuhan ini, sehingga mereka tetap setia melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dari Roh Kudus akan menopang, menguatkan, mengokohkan iman kami semua, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Dan berkat ini kami terima penuh. Di dalam nama Yesus sumber berkat, kami berdoa dan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya, surga dan bumi pujilah. Silakan duduk dan silakan jemaat mengambil saat teduh sejenak.